Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton, sehat ya? Penonton di 5 benua. Semoga ya, saya doakan yang sakit, semoga Allah pulihkan ya, menjadi sehat kembali dan bisa beramal soleh lagi. Yang punya utang biar cepat lunas ya utangnya. Saya doakan itu beneran. Yang nggak punya jodoh, yang belum punya jodoh, moga-moga dimudahkan ya, oleh Allah pasangan hidupnya yang soleh dan soleha. Terus yang masih belum sholat ya, nyari apa hidup. Kata almarhum Koh Stephen, hidup hanya menanti waktu sholat ya. Kalau kata itu Ustadz Dery itu yang dulu bekas pemusik metal, dia bilang dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal ya. Nggak usah terlalu tertipu dengan dunia gitu ya. Oke lah, sekarang yang masih berzina itu cepat tobat ya, masih pacaran, hindari pacaran itu, hindari zina, tobat. Jangan diterus-teruskan itu selingkuhnya itu ya. Menyesal kalau nggak bisa berbuat lebih baik. Kata Ustadz Adi Hidayat, waktu kita terbatas loh. Bisa kita mati tiba-tiba. Nah, kemarin kan mati tiba-tiba tuh Marissa Haque ya. Marissa Haque, Ikang Fauzi. Dan kematian selalu mengejutkan. Kafa bil mar'i mau'idhah, kata Rasulullah. Cukuplah kematian itu ya menjadi mau'idhah, cukup buat pelajaran buat yang masih hidup ya. Kata Rasulullah, nasihat itu ada 2. Satu nasihat yang bisa ngomong katanya, yaitu Al-Quran. Dia kan kalamullah, ucapan-ucapan Allah. Dan ada nasihat yang nggak bisa ngomong, yaitu mayit terbujur kaku di depan kita ya, orang-orang terdekat kita. Dan coba yang masih berzina, yang masih meninggalkan sholat, itu tinggalkan ya. Coba perlama sujud itu. Kata Rasulullah, tolonglah aku ya Abu Firas, ke sahabat Rasulullah yang ingin menjadi teman di surga, cita-cita besarnya ingin menjadi teman Rasulullah di surga. Kalau kamu memang menjadi temanku di surga, kata Abu Firas, fa'aini alaika bikathrati sujud. Kalau kamu memang mau jadi temanku ya Abu Firas di surga bersama aku, kata Rasulullah, fa'aini, tolonglah aku ya Abu Firas, alaika bikathrati sujud, ala nafsika bikathrati sujud. Kamu memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Jadi memperbanyak sujud, memperbanyak sholat ya, sampai 40 rakaat misalnya begitu. Itu menjamin kita menjadi masuk surga, jadi teman dari Rasulullah. Dan itu ya sekedar ini ya, pengantar ya. Kita akan membahas Kiai Haji Zainuddin MZ, nasib Gibran dan nasab Habib. Ini masalahnya serius nih. Banyak WA yang masuk, Pak Ustadz bahas nasab dong. Nasab Pak Alawi. Saya nggak ahlinya. Keahlian saya itu bukan nasab ya. Keahlian saya juga bukan musik dangdut ya. Keahlian saya itu 2 ya. Saya itu ahli bubur. Kan saya jualan bubur ayam tiap pagi. Ya, sekarang libur karena saya masih sakit mata ini. Jadi keahlian saya itu, saya ahli bubur. Yang kedua, saya ahli kubur. Bukan ahli nasab. Tapi kita coba bahas nasab ya. Tapi jangan serius. Ojo serius, santai aja hidup. Umur saya 63 juga santai, meskipun nggak punya duit ya kan. Yang penting sehat, masih bisa sholat ya kan. Jadi Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum itu waktu ngomong sama anaknya, saya lihat di TikTok atau di YouTube itu saya lupa. Dia bilang gini, ente itu maksudnya Fikri anak dia. Kata ini ceritanya Fikri ya, ceritain ente nasab ada katanya, keturunan orang baik-baik, orang berilmu kan bapaknya Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Nasab ada, keturunan orang berilmu. Kasab sudah ya.
Kasab itu usaha, sudah kuliah, belajar ke pesantren dan lain sudah. Yang belum sekarang tinggal nasib. Nasib Allah yang nentuin ya kan. Bahwa nasab keturunan sebagai orang berilmu sudah, bapaknya Kiai Zainuddin MZ ya. Sekarang kasab itu artinya usaha, sudah ke pondok pesantren, sudah belajar itu. Yang belum kata Kiai Haji Zainuddin MZ, kata ayah dia almarhum, kata Fikri namanya. Itu yang belum untuk nasib. Kasab, nasab, yang kita nggak tahu nasib ya, apakah nasib jadi orang terkenal atau nasib jadi orang bermanfaat, kita nggak tahu. Nah sekarang itu Zainuddin MZ itu satu nasihat yang bagus ya, bahwa hidup ternyata ya dalam perspektif Zainuddin MZ tadi, hidup masa depan misalnya itu memang Allah yang menentukan, takdir Allah berlaku, kita hanya manusia, hanya menerima ya nasib atau takdir atau qadar yang Allah tentukan ya. Nggak semua hidup bisa kita tentukan. Memang hidup itu apa ya? Hidup tidak seperti yang kita rencanakan ya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan. Hidup tidak seperti yang kita imajinasikan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Hidup tidak seperti yang kita rencanakan. Hidup seperti yang kita jalani saja ya kan. Ya. Cita-cita saya dulu jadi dokter. Akhirnya nasib saya di umur 63 jadi tukang bubur ya, dan jadi YouTuber ya. Ya nggak apa-apa toh. Yang penting kan khairun nas anfa'uhum linnas ya, kata Rasulullah. Ya kan? Jadilah orang yang terbaik ya. Yaitu orang yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Atau khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Jadilah orang yang paling baik di dunia ini, yaitu orang yang studi Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Atau jadilah khairukum, kata Rasulullah, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya ya, dipanjangkan oleh Allah umurnya, dan hasuna amaluh, dan amalnya itu juga terbaik, bagus gitu. Sebaliknya syarrun nas, seburuk-buruk manusia ya, adalah orang yang panjang umurnya dan buruk juga perbuatannya ya. Nah, kembali ke nasib tadi ya. Nasib hidup kita nggak bisa tentukan nasib kita hanya berusaha ya. Berusaha untuk menjadi yang terbaik ya. Termasuk nasib Gibran itu bagaimana ya. Selama 5 tahun ke depan ya, kasab, usaha-usaha kasab ya, yang dilakukan oleh Jokowi ya, yang dilakukan oleh Anwar Usman, itu dia membuat membuat Gibran itu menjadi wakil presiden ya, yang kalau nggak ada halangan nanti dilantik tanggal 20 Oktober ya. Ya. Kasabnya luar biasa tuh, usaha dari Jokowi membackup anaknya dengan segala cara, dengan bansos, ya, dengan infrastruktur, mengerahkan aparat desa, mengerahkan infrastruktur pemerintahan ASN dan lain-lain. Yang penting bagaimana anaknya itu bersama Prabowo itu memenangkan pertarungan di Pilpres 14 Februari 2024 kemarin ya. Dengan segala kecurangan yang dibayangkan, yang diduga oleh lawan-lawan politiknya sebelum pemilihan terutama ya kan. Mengerahkan bansos dan lain-lain ya kan. Kasabnya sudah. Kasab itu usaha ya. Usaha yang sengaja. Dan dilakukan juga ya oleh siapa? Oleh Anwar Usman, adik ipar dari Jokowi gitu, atau paman dari Gibran ya. Dengan merekayasa peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi kan, dan dikeluarkan peraturan nomor 90 tanggal 16 Oktober hari Senin 2023, dan memungkinkan Gibran itu dengan perubahan itu, meskipun umurnya belum 40, dia menjadi bakal calon presiden dan didaftarkan di KPU, dan di KPU diterima juga meskipun KPU belum mengubah peraturannya karena masih memasang angka 40 untuk penerimaan bakal
calon presiden dan wakil presiden. Tapi setelah diterima baru diubah ya, disesuaikan. Tapi sudah nerima dulu dengan peraturan KPU yang keliru. Nah, itu yang di-challenge oleh PDIP hari ini di Petun ya. Kalau Petun mengeluarkan keputusannya hari ini tanggal 10 Oktober saat rekaman ini ya, itu kemudian nanti mengabulkan PDIP, nggak bisa jadi calon, nggak bisa wakil presiden tuh Gibran ya. Kalau memang artinya mungkin bisa dilantik kalau Gibran dan timnya itu mengajukan kasasi itu, sampai nanti terjadi keputusan pengadilan yang inkrah gitu, kata orang-orang tuh inkrah tuh pasti gitu ya. Jadi mungkin nanti Prabowo sambil menunggu inkrahnya, kalau memang betul itu mengejutkan kita semua dan membatalkan status calon presiden wakil presiden Gibran, maka dia tetap dilantik. Tapi nanti kalau memang dia dikalahkan di pengadilan yang lebih tinggi, maka Prabowo punya kewenangan kan mengajukan 2 calon wakil presiden ke MPR, ke Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Dan MPR kemudian memilih 1 dari 2 calon wakil presiden Prabowo yang diajukan oleh Prabowo. Dan nasib si Gibran tamat ya, kalau memang Petun itu kemudian sampai pengadilan tinggi dan sampai Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi itu nanti mengabulkan atau meneguhkan keputusan Petun yang sekarang nanti akan diumumkan ya. Itu nasib dari Gibran itu. Kalau akhirnya ya Gibran yang menang dan dia menjadi wakil presiden selama 5 tahun, wakil presiden Prabowo, itu nasibnya juga menjadi olok-olokan masyarakat Indonesia karena dia muncul ya, karena bantuan nepotisme dari keluarganya, dan dia adalah salah satu-satunya contoh yang paling sempurna dari dinasti politik ya, dengan melakukan nepotisme dinasti politik. Dan dinasti politik itu yang mengutamakan nasib karir para anggota keluarganya, baik pasangan hidupnya, istrinya, suaminya, pamannya, ponakannya, adiknya di berbagai daerah itu mereka makin mendapatkan semacam legitimasi. Lawang atasnya aja, Jokowi aja melakukan nepotisme, melakukan membangun dinasti politik pada tingkat presiden. Ya kita di daerah ikut-ikut. Nah, itu bahaya dinasti politik, akan menutup nanti kan ruang-ruang untuk mobilitas vertikal bagi anak-anak muda yang nggak punya koneksi di pusat-pusat kekuasaan. Dia akan merangkak jauh lebih susah dibanding orang yang seperti Gibran. Tahu-tahu 5 tahun ke depan, tahun 2029 dia bisa menjadi calon presiden dengan mencuri start 5 tahun lebih awal dari sekarang ya. Sementara anak-anak muda yang jauh lebih pintar, jauh lebih canggih, jauh memiliki artikulasi intelektual dibanding Gibran yang selengean itu, kalau menjawab pertanyaan wartawan, mereka nggak punya peluang ya. Startnya mulai dari 0 5 tahun ke depan, dan nggak punya logistik, padahal kekuatan intelektualnya cukup, wawasannya luas ya. Karena ada kecurangan, kesempatan yang tidak diberikan setara karena adanya dinasti politik itu atau nepotisme itu, ya kan? Nah, itu yang membuat dibangunnya nepotisme oleh Jokowi itu satu yang kita harus celah ya, harus kita ejek, sampai nanti termasuk kita harus ejek itu hasil dari dinasti politik seperti Gibran itu, yang dia maju atau naik dengan cara yang tidak fair ya kan, karena bantuan pamannya dan bantuan Jokowi sebagai ayahnya yang masih sebagai presiden dalam Pilpres kemarin ya. Kita tahu bantuan-bantuan atau usaha-usaha atau kasab yang dilakukan oleh Anwar Usman itu ternyata keliru, karena kemudian Mahkamah Konstitusi Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan memutuskan Anwar Usman sebagai ketua itu salah, melakukan pelanggaran etika berat kan, dan dipecat kan. Itu menunjukkan apa yang dilakukan salah. Seharusnya keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi di bawah ketuanya Anwar Usman itu harus dibatalkan. Yang nomor 90 tahun 2003 16 Oktober itu yang membuat Gibran itu jadi melesat jadi calon wakil presiden. Tapi ternyata ya, undang-undang kita meskipun salah ya, meskipun dipecat ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanggung jawab itu,
tapi aturannya tetap berjalan. Final apa istilahnya? Final and binding ya, mengikat apa namanya? Nggak bisa diubah dan mengikat semua pihak. Dan itu masalah kita. Nah sekarang soal apa ya? Itu nasibnya si siapa namanya? Gibran itu mengenaskan ya. Apalagi menurut Dr. Tifa yang kita lihat di channel di podcastnya Refli Harun, dia orang itu setelah dia meneliti tentang konten-konten di Hufu Fafa, ya, konten yang isinya 5.000 post dan 2.100 sudah dilenyapkan ya oleh pemiliknya, oleh siapalah yang berkepentingan. Itu menunjukkan Gibran itu katanya itu mengidap penyakit gangguan jiwa ya, mental apa istilahnya kesehatan jiwanya terganggu ya. Kalau dilihat dari cara dia menulis dan isi dari konten-konten atau isi dari apa yang dia tulis dan dia post saat menilai Prabowo, saat menilai Syahrini dan lain-lain itu. Fufu fafa. Sekarang kita bahas apa ini nasab ya. Nasab itu apa sih, garis keturunannya? Persoalan nasab ini kan sebenarnya di situ yang muncul ada dua ya. Persoalan tahayul, khurafat dan bid'ah. Cerita-cerita yang nggak masuk akal atau yang dibuat-buat atau yang didramatisir dengan mengatasnamakan apa yang diucapkan oleh satu dua Habib ya, bukan semuanya, oke? Jadi ada semacam konten ceramah yang sebenarnya sudah lama muncul ya, semacam itu kan tema TBC itu tahayul, khurafat dan bidah itu kan tema yang dulu muncul saat gerakan Muhammadiyah 1912 itu muncul untuk untuk memberantas TBC kan, tahayul, khurafat, bidah ya, TBC. Dan itu yang esensinya di situ sebenarnya, masalah Habib itu sebenarnya bukan soal nasab keturunan, soal sejumlah penceramah yang dilekatkan Habib kemudian mengkreasi cerita-cerita yang mungkin setelah dikonfrontir oleh cahaya Quran dan Sunnah mungkin ada problem di situ ya. Dan itu kalau saya melihatnya di situ ya. Yang kedua, soal nasab ini soal pertarungan apa, ada arogansi intelektual di situ ya. Ya. Baik yang dimunculkan salah satu tokohnya yang di Banten dan pengikutnya dan juga lawannya merasa dia memiliki superioritas yang unggul secara intelektual dengan bacaan-bacaan kitabnya itu ya. Dan ini kan seperti kita lihat dalam ini ya, pemandangan itu dalam sidang-sidang itsbat menentukan 1 Ramadan sebelum akhirnya ditutup perdebatan itu di TV. Jadi ada perdebatan yang disaksikan, dipublis di TV secara live tentang kapan itu apa perbedaan ru'yah dan hisab dan hilal dan lain-lain. Itu kemudian sejumlah orang yang dipersilakan untuk ngomong itu memperlihatkan arogansi, keangkuhan intelektualnya dengan penguasaan kitab-kitabnya itu ya sebagai ahli falak ya. Dan itu memang waktu itu menjadi persoalan karena kita sebagai orang awam melihat pameran atau flexing intelektual dari para ustadz kiai dan ajengan di ruang sidang isbat di Departemen atau Kementerian Agama itu merasa tidak ada gunanya lah, wong nasib kita itu bukan ngurusin keilmuan mereka yang saling bertempur, tapi nasib rakyat, nasib saya itu nasib bagaimana beli beras untuk besok kok. Ini alhamdulillah ya, perdebatan yang terbuka itu dalam sidang-sidang isbat di Kementerian Agama yang memang sudah berlangsung bertahun-tahun memperlihatkan keangkuhan intelektual masing-masing. Ada juga yang nggak angkuh tapi kebanyakan angkuh penguasaan kitab kitab ini gitu ya, karena memang merasa disorot oleh televisi secara live kan.
Nah itu akhirnya ditutup, alhamdulillah tuh. Dalam konteks yang kekinian, pertarungan penelitian atau survei atau apa tentang nasab, ya kan, penguasaan kitab tentang nasab dan silsilah itu memperlihatkan keangkuhan intelektual dari sejumlah kiai, sejumlah ajengan dan sejumlah orang-orang yang merasa hebat secara intelektual, dan harusnya nggak begitu. Orang-orang yang merasa ada masalah dengan nasab itu ngumpul aja, diskusi secara tertutup, ya kan, dan selesaikan di antara internal mereka gitu loh. Jangan saya suruh ngelihat, jangan saya suruh mempertontonkan kehebatan ilmu mereka, kan gitu. Nggak ada gunanya juga. Sekarang nasib saya bagaimana? Udah seminggu saya nggak jualan bubur ayam, nggak ada pemasukan kan. Jadi nasib rakyat itu sebenarnya nanti nasibnya di rakyat di zaman Prabowo gimana? Padahal beban berat APBN begitu besar sepertiga untuk membayar utang yang ditinggalkan oleh Jokowi, ya kan? Utang itu loh. Sekarang semua subsidi dia dihentikan, semua dipajekin, makannya dipajekin, ya kan? Tinggal nafas yang belum dipajekin. Balik nama motor dipajekin, penjualan tanah dipajekin, ya kan? Terus balik nama apalagi, bangunan dipajekin. Nanti makan di sini cabang ke-17 nih, di sambal bakar di Parung dipajekin. Makan di McDonald dipajekin. Nggak tahu saya makan di warteg dipajekin nggak itu. Katanya kertas padangnya itu dipajekin juga kalau kita makan. Segala dipajekin. Listrik naik, Bapak naik. Kira-kira bisa nggak Prabowo itu membuat kita sejahtera kayak Brunei gitu loh. Mungkin kalau kita kayak Brunei itu dari lahir gratis sampai perguruan tinggi gratis, rumah gratis, terus biaya kesehatan, pelayanan kesehatan gratis, sekolah kuliah gratis. Loh, enak itu begitu tuh. Terus gajian itu minimal 30 juta sebulan. Kalau kita minimal paling tinggi 5 juta UMR ya. Ini Brunei masih di Kalimantan, bisa sejahtera. Ya kita bisa juga sejahtera kayak Brunei itu. Nanti 1000 tahun lagi. Lah korupsinya gede-gedean kita. Kemarin baru diputus tuh. 16 tahun penjara buat siapa tuh? Darmadi ya. Siapa namanya itu? Surya Darmadi. Bos dari Palma Duta Group di apa itu? Itu kelapa sawit. Korupsinya 100 triliun coba. Bulan September kemarin baru diputus 16 tahun penjara. Tapi korupsinya 100 triliun. Bukan 100 miliar, 100 triliun. Dan zaman Jokowi korupsinya gila-gilaan ya. Jiwasraya korupsi. BUMN. Wah rugi. Pertamina rugi. Apa-apa rugi, semua rugi. Korupsi menurut Indonesia Corruption Watch itu coba berapa? 271 kasusnya saat Jokowi mulai menjabat 2019. Jadi korupsi zaman dia ya. Nah terus bulan Desember tahun 2023, 4 tahun kemudian setelah 2019, korupsinya itu bukannya hilang, naik 3 kali lipat. Jadi 791 kasus dari 271. Meningkat toh. Berapa meningkatnya? 3 kali lipat. Kata siapa? Kata Indonesia Corruption Watch. Gitu loh. Jadi nasib rakyat gimana zaman Prabowo? Gelap. Beneran gelap. Kabinetnya 44. Kabinetnya gemuk-gemukan ya, karena harus mengakomodasi partai-partai koalisi di Indonesia. Koalisi Indonesia Maju Plus itu kan 44. Waktu ditanya wartawan kok gemuk, jawabnya Indonesia lebih besar daripada Eropa. Lah kalau dari luas wilayah kita 2 juta kilometer persegi, Eropa itu 10 juta kilometer persegi, 5 kali lebih besar ya daripada Indonesia. Kok bisa Prabowo bilang Indonesia lebih besar? Nah sekarang Amerika itu sekitar hampir 10 juta kilometer juga, 5 kali lebih besar luas wilayahnya dari Indonesia, dan penduduknya lebih banyak dari Indonesia. Kabinet Obama tahun 2019 berapa?
jumlah 15 menterinya. Yang untuk negara yang sebesar Amerika, menterinya 15. Prabowo kok bisa bilang kita lebih besar dari Eropa yang 27 negara itu? Nggak tahu lah. Saya rakyat mah nggak ngurus-ngurusin gitu. Pokoknya kalau orang-orang korupsi nggak diberantas sama Prabowo, tampaknya nggak bisa dia. Karena dia bagian dari oligarki kan. Teman-temannya itu, orang-orang pengusaha-pengusaha, termasuk yang menguasai PIK itu gimana ngurusnya, masuk proyek strategis nasional, pantai-pantai, itu sampai Banten tuh habis nanti dikuasai oleh pengusaha Podomoro dan Sinarmas Group ya, yang diberikan kemudahan di zaman Jokowi kan. Habis sudah rakyat. Nasib rakyat itu selalu menderita. Rakyat hanya dijadikan basis intelektual aja. Di ruang-ruang sidang, di ruang-ruang pertemuan, bela rakyat, pret. Rakyat mah harus berjuang. Ya. Siapapun presidennya, rakyat harus menolong dirinya sendiri. Siapapun presidennya, insya Allah saya besok pagi jualan bubur ayam ojo lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1.
tinggal sekitar 80 juta lagi, finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.